Ya, untuk melanjutkan pertanyaan yang video kemarin ya, masalah bor jalur oli. Sebenarnya sih yang dibor bukan hanya di jalur oli bagian head aja ya, tapi kan ada pertanyaan, Bang, bagaimana caranya ngebor jalur oli gitu ya. Gitu, jaga jalur oli di bagian tutup head ini gitu. Lihat kan bisa dilihat nih kecil ya gitu kan. Nah, ini kan harus dibor gitu ya. Apabila mesin belum dicopot ya, cara gampangnya ngebornya dari sini, dari tutup head ini nih, bisa dilihat ya, kecil banget tuh ya gitu. Dan ini ukurannya tuh kecil sekali gitu kan, bisa dikatakan itu cuma hanya 1 milimeter lah gitu ukuran ininya, jadi sangat kecil. Nah ini saya contohin ya, ini kan mata bor 1 milimeter ya, bisa dilihat nih. Nah, itu nggak muat tuh gitu kan, nggak muat kan. Ini harus dibor gitu. Dan ini yang sudah saya bor ya. Dia besar gitu ya mata bornya, udah melebihi bak, bisa gede banget pokoknya. Caranya mudah gitu ngebornya. Saya akan cari mata bornya dulu ya. Mata bornya nanti ini yang bagi yang apa namanya mesinnya belum dicopot ya, itu bisa ngebor dari sini. Tapi kalau seumpama mesinnya dicopot itu headnya, lebih baik ngebornya di bagian headnya, jangan ditutup ini gitu. Kalau seumpama yang bagi yang mesinnya belum dibongkar gitu kan, itu ya bolehlah kita ngebor ininya gitu agar oli keluar dari sini. Tapi kalau saya ngebornya kalau seumpama mesin posisi kecopot gitu ya, yang saya bor adalah di jalur oli, langsung di sini, langsung di headnya. Nanti saya kasih tahu semua ya manfaat-manfaatnya. Jadi kita bisa manfaati jalur oli yang ada di sini. Nah ini caranya nih, ini kan yang lama ya, yang ini kan jalur oli kecil ya, bisa dilihat sama sekali tuh kecil, kayak spuyer bensin karburator dulu gitu. Ini saya akan bor ya. Sebenarnya tuh dia dalamnya, ngebor ini jangan takut-takut ya, ngebor jalur oli yang di bagian head ini. Di dalamnya cuma segini doang nih, segini nih, gitu ya. Segini doang dalamnya nih. Nah itu dia ada bos seperti kayak bos gitu, spuyer kayak karburator gitu, karburator apa kecil gitu. Dan itu kalau sebenarnya kalau diangkat bisa gitu ya, dipanasin gitu kan, diangkat nanti nyopot pluk gitu. Saya juga nggak ngerti di Mio 125 ada begininya gitu, ada bos seperti gini. Kalau di Mio Karbu, Mio J, Beat tuh kan nggak ada, dia langsung gede aja gitu. Seperti kayak gini nih. Nah, tuh. Dia kalau di Mio J, Mio Karbu dia langsung besar seperti kayak gini gitu. Nggak kecil seperti Mio Sol 25 atau Mio M3 atau yang lain. Maka itu kita harus tahu kuncinya gitu, gimana nih supaya motor ini awet gitu. Itu kan saya juga udah bisa tebak dulu pas setelah pertama kali lahir Sol GT125 ini, kenapa kok bisa kecil jar olinya, sementara adik-adiknya dulu kan seperti kayak Mio Karbu, Mio Z, Mio GT, Sol GT 115 itu kan, atau 113 itu pada gede-gede jar olinya, maka itu dia lebih awet itu kan bagian headnya. Maka itu kalau seumpama yang kayak Mio Karbu, Mio Z itu bongkar asli lebih awet karena dia jar olinya sudah sebesar kayak gini. Seperti motor Beat gitu kan, kan dia kenapa bisa awet-awet Honda gitu kan, karena jarum olinya udah besar seperti kayak gini, keluarnya dari sini kecil gitu kan, yang ini kecil tapi di sini kan udah lumayan, udah ukuran hampir 3 mm yang tadi yang dalam sini itu saya tunjuk kayak jempol, dan sininya besar gitu. Kalau ini lihat ini dibalik, si yang masuk ke kecil keluarnya besar, jadi terbalik, harusnya di sini gede sini kecil nggak apa-apa gitu ya gitu. Jadi gimana ya, kurang awet lah kalau dibilang buat jangka panjangnya. Nah, sekarang makanya itu karena orang mikir oh motor-motor lain kok kuat-kuat gitu. Sebenarnya ini kuat banget motor Mio M3 Soul GT. Coba kalau kita balik Honda segede gini kecil lah gitu ya, saya jamin itu nggak bakal kuat. Maka itu kita uh, ngambil langkah, kita bor ininya, kalau nggak dibor ininya dibor bagian headnya
kita ambil jarum olinya, kita manfaatin supaya bisa menyembur bagian noken as gitu kan, bagian seperti rantai ketang gitu. Nanti saya akan bor ya nih. Tak ini coba pegang kamera aja dulu. Jangan gerak. Saya akan pakai mata bor yang dianggap gitu kameranya dong. Mata bornya yang 1 mm dulu ya. Nah, ini dia dalamnya cuma segini aja nih. Ya, ingat gitu. Jadi nggak sampai di dalam udah plong besar, yang kecil cuma di sini doang. Saya buktiin nih. Nah, itu udah bolong tuh dia. Ini cuma bisa dilihat nih. Nih ya. Itu udah plong dalam. Tuh. Dalamnya udah blos. Ya. Ingat cuma sedikit doang, ini cuma ya setengah senti pun nggak ada, cuma segini dalamnya ngebornya. Dalamnya udah gede gitu ya. Nah, sekarang kan kita pakai 1 mm nih gitu ya. Nah, terus kita gedein lagi seperti kayak gini, pakai 5 mm. Nah, sampai istilah kata kalau mau besarin seperti gini gitu ya. Tapi kalau seumpama di bagian headnya, ini kan headnya ya. Kalau di bagian headnya udah dibor, yang bagian sininya nggak perlu dibor lagi nih, bagian tutup headnya. Ingat ya, kalau di bagian headnya udah dibor, yang bagian head ini nih udah dibor. Ini seperti saya lihat nih, di sini tuh saya udah bor tuh, gitu ya, tuh. Ini bagian head. Kalau ini udah dibor, bagian tutup headnya nggak usah dibor. Biarkan seperti apa adanya aja, kita cuma semprot pakai kamu cleaner biar lancar aja. Oke? Tapi kalau bagi yang di sininya di bagian headnya belum dibor, itu di sininya digedein. Wah, nggak apa-apa. Oke, bisa dipahamin nggak? Gitu ya. Nah, kalau ngebor di bagian di bagian tutup headnya, kita saya jelasin. Nah, ini kan ada jalur oli gitu ya. Bisa dilihat, ini jalur oli gitu kan. Di sini pun juga jalur oli nih, yang bagian ini nih. Ini saya jelasin ya head. Ini jalur oli gitu. Nah, ya, ini oli kan otomatis melintas lewat sini juga ya. Saya manfaatin dia, saya bor di sini. Maka itu saya bolong di sini nih. Nah, kalau di sini cara ngebornya itu lebih mudah lagi. Tapi kan harus copot headnya. Apabila lagi kebetulan turun mesin, ya oke lah kita bor dari sini gitu, dari headnya ini. Contoh saya ini. Ini ya. Bornya di sini. Nanti saya kasih tahu kan manfaatnya. Lihat nih, di bornya begini. Pakai ukuran 3 mm atau 4 mm. Ini ya. Bornya ingat ngadepin ke atas sini ya. Ngadepin pas di sini nih. Itu udah bolong ya, bisa lihat. Ini udah bolong tuh, saya bor. Nanti dibersihin geram-geramnya di kaki ya. Itu udah bolong, jadi nanti dia bisa keluar dari sini langsung. Kalau kalau dibor di sini, yang ditutup headnya ini nggak perlu dibor ya. Ingat, nggak perlu dibor karena udah cukup dari sini. Dari tutup headnya ini. Udah paham kan? Maksudnya bisa mengerti kan? Ya, contoh nih yang saya udah rakit ya. Ini saya udah bor tuh, lihat. Ini bisa lihat. Nah, ini saya sudah bor tuh di sini. Ini fungsinya nanti oli yang bagian yang saya bor di sini itu lari langsung ke sini, gitu. Tanpa harus lewat tutup head. Mudah dipahami kan? Gitu. Kalau yang apabila udah dibor di sini nggak perlu tutup head dibor lagi. Tapi kalau seumpama di head yang nggak dibor, ada tutup headnya dibor, gitu. Oke, udah paham kan ya? Nih saya kasih tahu sistem kerjanya dia. Ini dia di jalur oli. Nah, kalau yang ini kan masuk ke tutup head, gitu kan? Nah, kalau dia langsung
Tak nyalain tak. Ini saya ini. Jadi akan tak nyalain tak. Nih. Nah ini kalau saya tutup, ya. Nah itu dia akan keluar. Bisa lihat kan? Nah dia akan keluar nanti kalau sama lagi kencang dia akan nyumpet ke bagian rantai keteng. Nanti rantai ketengnya akan awet, akan awet, gitu kan? Terus juga seal clamp juga bakal awet, bearing-bearing awet. Nah, udah paham kan masalah ngebor? Jadi ini bor ini cuma nggak usah takut-takut bor apa ditutup head ini. Dia cuma ada bos cuma segini doang panjangnya, nggak ada setengah senti juga saya nggak ada. Dibor pakai bor yang kecil-kecil ya, ukuran 1 mm dulu gitu kan, nanti baru 3 mm yang seperti ini gitu. Nah itu baru ngebornya paling segini doang gitu dalamnya, jadi nggak sulit gitu ya. Oke gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.